Halo teman-teman, TBDpedia di sini, partner setia belajarmu. Selamat datang kembali di TBDpedia. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat dan senantiasa bahagia selalu, dimanapun teman-teman berada ya. Nah, mengingatkan kembali nih, channel dari TBDpedia ini merupakan channel edukasi yang akan membahas banyak sekali hal tentang kesehatan, teknologi, sains, dan juga teknologi bank darah. Nah, selamat datang kembali di sesi Bahso atau bahas soal UKOM. Nah, Bahso merupakan sesi dari TBDpedia yang akan membahas soal ujian kompetensi pada bidang teknologi bank darah. Tak terasa ya, kali ini kita sudah ketemu di episode ke-6 dari Bahso atau bahas soal UKOM. TBDpedia ini hadir secara konsisten untuk menemani teman-teman dalam belajar, mempersiapkan ujian kompetensi, atau mungkin mempersiapkan ujian kompetensi bidang bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi CASN ataupun P3K. Kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya untuk menyimak sesi pembahasan soal dari TBDpedia. Nah, kali ini kita akan membahas pada area kompetensi keterampilan pelayanan darah dengan subkompetensi pemeriksaan pengamanan darah. Seperti biasanya, kita akan membahas sebanyak kurang lebih 3 soal ya dalam setiap episode dari TBDpedia. Teman-teman akan diberikan waktu untuk mengerjakan satu soal selama 1 menit. Ini merupakan simulasi singkat bagi teman-teman untuk mempersiapkan UKOM, di mana pada saat ujian kompetensi ini, teman-teman memiliki 180 menit untuk mengerjakan 180 soal. Jadi, setiap satu soal akan mendapatkan waktu kurang lebih 1 menit ya untuk teman-teman kerjakan. Jadi, jangan di-skip teman-teman. Harus tetap semangat ya. Nah, untuk memulainya, setiap ada soal nanti, teman-teman akan lebih baik kalau menulis jawaban dari teman-teman di kolom komentar. Gak perlu takut salah, gak perlu takut kurang tepat, gak perlu malu, karena ini merupakan sesi belajar bareng-bareng ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita mulai dari pembahasan Bahso atau bahas soal UKOM ini, yuk tunjukkan dukungan teman-teman dengan cara klik like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian yang akan menghadapi UKOM ya, supaya teman-teman memiliki banyak dukungan juga tentunya untuk lebih siap dalam menghadapi ujian kompetensi program teknologi bank darah. Siapkan diri teman-teman, yuk kita mulai.
Waktu 3 menit untuk mengerjakan 3 soal ini terasa berjalan begitu cepat ya teman-teman. Gimana? Udah ditulis belum nih jawabannya? Yuk kita tunggu bagi teman-teman untuk segera memasukkan jawabannya di kolom komentar ya, supaya kita bisa bahas jawabannya bareng-bareng. Nah, oke. Yuk, kalau sudah dituliskan, kita lanjut ya ke sesi pembahasan soal yang pertama. Pembahasan soal pertama. Seorang TPD melakukan pengujian IMLTD metode ELISA parameter HBsAg. Hasil pengujian terdapat 2 sampel dengan nilai S per CO 1,4 dan 1,3. UTD tempat TPD bekerja belum menerapkan sistem mutu yang efektif. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? A. Memusnahkan darah. B. Mengulang pemeriksaan. C. Berkonsultasi dengan senior. D. Memisahkan darah ke blood bank lain. E. Menyerahkan darah ke bagian pengolahan komponen. Nah, kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Sebelum kita masuk ya ke tata cara penanganan sampel, terlebih dahulu kita harus tahu atau kita harus bisa menyimpulkan hasil pemeriksaan dengan nilai S per CO 1,4 dan 1,3 ini apakah tergolong ke reaktif, gray zone, atau non-reaktif terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat dulu metode apa sih yang digunakan dalam soal ini. Metode yang digunakan adalah metode ELISA, yang mana pada metode ELISA ini jika nilai dari absorbansi sampel dibandingkan dengan cut off kurang dari 1, maka sampel tersebut bisa dinyatakan sebagai sampel yang non-reaktif. Sedangkan jika nilai absorbansi sampel per cut off-nya sama dengan 1, maka belum bisa disimpulkan atau masuk ke dalam wilayah gray zone. Yang mana ketika masuk ke dalam wilayah gray zone ini berarti teman-teman harus mengulang lagi pemeriksaannya. Kemudian yang ketiga, jika nilai absorbansi sampel dibandingkan dengan cut off lebih dari 1, maka bisa disimpulkan kalau hasil pemeriksaannya reaktif ya teman-teman. Oke, sekarang dari soal ini nilai absorbansi sampel per cut off-nya adalah 1,4 dan 1,3. Berarti lebih dari 1. Berarti dikategorikan 2 sampel ini merupakan sampel yang reaktif pada parameter HBsAg. Nah, untuk algoritma uji saring IMLTD metode serologi berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015, jika dari hasil uji saring pemeriksaan darah ditemukan hasil yang reaktif, maka terdapat 2 pilihan atau 2 metode yang harus dilakukan atau harus diperhatikan. Jika belum, maka darah atau komponen darah tersebut dapat dimusnahkan. Sedangkan apabila UTD tersebut sudah menerapkan sistem mutu yang efektif, maka pemeriksaan harus diulang menggunakan sampel dan juga metode yang sama. Di sini diketahui jika UTD tempat TPD bekerja belum menerapkan sistem mutu yang efektif, maka opsi pemusnahan darah ini mungkin bagi sebagian teman-teman ya pasti akan menyimpulkan, oh darah dan juga komponen darah ini harus dimusnahkan. Padahal ada satu hal yang harus teman-teman ingat, yaitu pemusnahan darah dan juga komponen darah ini tidak bisa kita lakukan setiap saat, setiap waktu sesuai dengan sesuai dengan kondisi yang kita kehendaki. Pemusnahan darah ini membutuhkan
metode khusus dan juga membutuhkan penanganan khusus sehingga pemusnahan darah tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Oleh karena itu, pada kasus ini pilihan jawaban yang paling tepat dan paling memungkinkan adalah opsi D, yaitu memisahkan darah ke blood bank lain. Maksudnya pemisahan darah dan juga komponen darah ke blood bank lain ini bertujuan untuk mengurangi risiko infeksi silang antar kantong darah dan juga untuk menunggu atau untuk mengkarantina darah yang reaktif tersebut hingga menunggu saat pemusnahan sampel darah tersebut bisa dilakukan. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah sudah bisa dimengerti? Semoga penjelasan ini bisa dipengerti dan juga bisa dipahami teman-teman ya. Next ke pembahasan soal yang kedua. Seorang TPD melakukan pengujian IMLTD metode ELISA pada parameter malaria. UTD tempat TPD bekerja sudah menerapkan sistem mutu yang efektif. Hasil pengujian menunjukkan terdapat 5 sampel dengan nilai S per CO masing-masing 1,3, 1,1, 1,9, 1,4, dan 1,2. Bagaimana sikap profesional yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? A. Memusnahkan darah. B. Mengulang pemeriksaan. C. Berkonsultasi dengan dokter. D. Memisahkan darah ke blood bank lain. E. Menyerahkan darah ke bagian pelulusan produk. Nah, lagi-lagi nih kita ketemu dengan nilai absorbansi S per CO di atas 1. Maka bisa disimpulkan ya teman-teman kalau hasil pemeriksaannya reaktif. Oke, kembali lagi. UTD tempat TPD bekerja sudah menerapkan sistem mutu efektif. Kita harus selalu berpegangan ya ke algoritma uji saring IMLTD metode serologi yang sudah tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015. Nah, di sini UTD-nya sudah menerapkan sistem mutu yang efektif. Maka, kalau menemukan sampel dengan nilai absorbansi sampel per cut-off lebih dari 1, maka yang harus teman-teman lakukan adalah mengulang pemeriksaan atau opsi B. Gimana teman-teman? Masih semangat dong? Yuk kita lanjutkan ke pembahasan soal yang ketiga atau pembahasan soal yang terakhir. Seorang TPD melakukan pengujian IMLTD metode ELISA parameter HCV. Hasil pemeriksaan pertama diketahui jika terdapat 3 sampel dengan nilai S per CO masing-masing 1,0, 1,3, dan 1,2. TPD mengulangi pemeriksaan dan kemudian didapatkan nilai S per CO masing-masing 0,6, 0,7, dan 0,4. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? Lagi-lagi hubungannya dengan algoritma yang terdapat di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015. Nah, di sini TPD sudah melakukan pengulangan pemeriksaan ya teman-teman, karena di sini didapatkan 2 nilai absorbansi sampel per cut-off. Pemeriksaan pertama dan juga pemeriksaan yang kedua. Nah, kita lihat dari hasil pemeriksaan pertama bisa disimpulkan jika hasil pemeriksaan menunjukkan sampel tersebut reaktif pada parameter HCV. Nah, TPD sudah mengulang pemeriksaan. Kemudian hasil pemeriksaan ulangan atau hasil pemeriksaan yang kedua tersebut dinyatakan non-reaktif. Maka, apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? TPD berhak untuk mengeluarkan darah dan darah tersebut dinyatakan aman dari parameter IMLTD. Gimana nih teman-teman? Setelah membahas 3 soal, semoga teman-teman bisa makin mengerti ya dan tentunya makin siap untuk menghadapi ujian kompetensi nasional exit exam bagi profesi teknisi pelayanan darah.
Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Cukup sekian ya bakso episode 6 kali ini. Jangan lupa, sekali lagi teman-teman bisa mensupport atau mendukung kita untuk terus berkembang dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. See you di bakso episode selanjutnya teman-teman.